Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah taala yang disertai penjelasan oleh murid beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Di mana kita sampai pada terakhir kaidah ke-51 ya, belum kita selesaikan. Kaidah ke-51 intinya adalah bahwa doa itu ada dua jenis, doa masalah dan doa ibadah. Kemudian kita sampai pada pembahasan di sini perkataan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau berkata, "Wa mithluhu wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Dan yang semisalnya semisal ayat-ayat dan hadis semisal dalil-dalil yang lain dalam masalah ini ya, dalam masalah bahwa doa itu terdiri atas doa masalah dan doa ibadah, yang semisalnya dalil yang semisalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau itu berdoa ya, janganlah engkau menyeru atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa memberikanmu manfaat dan tidak bisa memberikanmu madarat. Jika engkau melakukannya maka sungguh engkau itu termasuk orang-orang zalim. Kullu hadza yadkhulu fihi al-amran. Maka kata doa di sini masuk di dalamnya doa masalah dan doa ibadah. Wa qauluhu ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya, dengan nama-nama tersebut. Berdoalah dengannya. Berdoalah kepada Allah dengannya. Yashmalu doa al-mas'alah wa doa al-ibadah. Maka perintah untuk berdoa di sini mencakup doa masalah dan doa ibadah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melakukan doaul masalah dengan menggunakan al-asmaul husna? Dan bagaimana caranya melakukan doaul ibadah dengan menggunakan al-asmaul husna? Ini yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Amma du'aul mas'alah fa innahu yas'alullaha ta'ala fi kulli matlubin bismin yunasibu dzalikal matluba wa yaqtadihi. Adapun doa masalah adalah ketika seseorang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara yang dia inginkan dengan menyebutkan nama Allah yang sesuai dengan apa yang diinginkan tersebut, sesuai dengan konteks yang diinginkan tersebut, dan sesuai dengan kandungannya. Faman sa'ala rahmatallahi wa maghfiratahu da'ahu bismirrahimil ghafur. Barang siapa yang meminta, mengharap, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan mengharap ampunan dari Allah untuk dirinya, da'ahu bismirrahimil ghafur, maka dia hendaknya berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama Ar-Rahim, Al-Ghafur, karena kandungan dari nama Ar-Rahim adalah sifat rahmah. Sifat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kandungan dari nama Al-Ghafur adalah ya sifat maghfirah, itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa husulur rizqi bismir razzaq. Dan ketika seseorang itu meminta rizki dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia menggunakan nama Ar-Razzaq di dalam doanya. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, idzan makna fad'uhu biha ay ij'aluha wasilatan li husuli matlubin wa wasilatu syai' tunasibuhu. Maka makna dari fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut, dengan nama-nama al-asmaul husna tersebut, yakni jadikanlah al-asmaul husna tersebut sebagai wasilah untuk mencapai, untuk meraih ya sesuatu yang kita inginkan. Wasilatus syai' tunasibu, maka wasilah dari sesuatu itu harus disesuaikan dengan sesuatu tersebut. Fa indama tas'alul maghfirata ta'ti bismil ghafuri. Ketika engkau itu meminta maghfirah, meminta ampunan dari Allah, maka engkau menyebutkan nama Al-Ghafur. Fataqulu ya Ghafur, maka engkau berkata ya Ghafur, wahai Zat yang maha memberikan ampunan, Zat yang maha mengampuni. Au taqul Allahumma ighfirli innaka antal ghafurur rahim,
Atau engkau berkata dalam doa ya, ya Allah, ampunilah aku, sesungguhnya engkau itu adalah zat yang maha mengampuni dan maha memberikan rahmat. Wa indama tas'alur rizq dan ketika engkau meminta rizki dari Allah Subhanahu wa taala, taqul Allahumma ya Razzaq urzuqni. Ya Allah, zat yang maha memberikan rizki, urzuqni. Berikanlah rizki kepadaku. Au taqul Allahumma rzuqni, atau engkau berdoa, ya Allah, berikanlah rizki kepadaku. Fa innaka ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Karena sesungguhnya engkau adalah ar-razzaq, zat yang maha memberikan rizki, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Wahakaza, maka demikian seterusnya. Wala yanbaghi an taqula mathalan Allahumma ya syadidal iqabi ighfirli. Dan janganlah engkau ya tidak tepat kalau kemudian engkau berdoa seperti misalnya, ya Allah, wahai zat yang maha keras azabnya, maha keras hukumannya, ighfirli, ampunilah aku. Ini enggak tepat, li'anna hadza ghairu munasib. Ini enggak tepat, kenapa? Karena ini tidak sesuai. Ya, kaifa tas'alul maghfirah bismin yaqtadil uqubah. Bagaimana engkau itu meminta, mengharapkan maghfirah, ampunan dari Allah, sementara engkau menyebutkan nama Allah, yakni yang itu mengkonsekuensikan azab dan hukuman. Hadza yatanafa ma'al adab. Maka ini ya menafikan adab yang baik, menafikan adab yang benar dalam masalah ini. Yatanafa, saling menafikan, ya. Hadza yatanafa ma'al adab, maka ini tidak sesuai dengan adab yang baik dan benar. Wa amma du'aul ibadah fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bi asma'ihil husna. Fayafhamu awalan ma'na dzalika al-ismal karim, ma'na dzalika al-ismil karim, thumma yadimu istihdarahu biqalbihi wa yamtali'u qalbuhu minhu. Adapun doaul ibadah, melakukan doa ibadah dengan nama-nama Allah al-asmaul husna, maka bagaimana caranya? Caranya adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi asma'ihi al-husna. Beribadah kepada Allah dengan nama-nama Allah al-asmaul husna. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita pahami nama-nama Allah tersebut, ya, nama-nama Allah yang mulia tersebut. Pertama kita pahami ketika kita mempelajari akidah asma wa sifat, tauhid asma wa sifat. Ketika kita mempelajari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami nama Allah dan sifat-sifatnya. Seperti misalkan ketika kita mengatakan, ya, kita harus meyakini apa yang Allah tetapkan di Al-Quran dan As-Sunnah, kita harus menafikan apa yang Allah nafikan di Al-Quran dan di As-Sunnah, kita harus diam terhadap apa yang tidak disebut di Al-Quran dan di As-Sunnah, kita tidak boleh mentakwil, kita tidak boleh mentaktil, kita tidak boleh mentahrif, kita tidak boleh mentakif, mentamsil, dan seterusnya. Ini berarti kita sedang berusaha mencari, kita sedang belajar tata cara bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan nama-nama Allah. Jadi satu bab itu saling terkait, ya. Sebagian dari kita mungkin merasa itu cuma teoritis saja, itu masalah akidah, keyakinan teoritis saja, tapi itu berdampak pada ibadah kita. Justru ketika kita sedang mempelajari makna-makna tersebut, itu kita sedang mempelajari tata cara ibadah yang paling agung, yakni bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita pahami maknanya dulu. Ini pahami maknanya dulu. Ketika kita mempelajari syarah atau tafsir al-asmaul husna, apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, makna dan kandungan dari nama-nama tersebut, makna dan kandungan dari sifat Allah, misalkan sifat Allah istiwa, atau sifat Allah nuzul, atau sifat Allah, ya, pendengaran yang sempurna, penglihatan yang sempurna, ilmu yang sempurna, hikmah yang sempurna, dan seterusnya. Sifat-sifat Allah banyak sekali. Rahmat Allah, ridha Allah, ya. Sifat Allah tidak hanya yang terkandung dalam 20 yang disebutkan oleh Asy'ariyah, wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadits fi qiyamuhu bi nafsihi wa hadaniyan qudrat iradat ilmu hayat, dan seterusnya. Tidak terbatas pada itu saja.
Di dalam 20 tersebut mana sifat rahmat? Enggak ada disebut sifat rahmat di situ. Wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadits qiyamuhu bi nafsi. Sampai akhir ada enggak sifat rahmat? Enggak ada. Sifat ridha tidak ada juga. Banyak yang tidak ada di situ ya. Terutama sifat-sifat af'al, istiwa, nuzul, enggak ada disebut di situ. Maka di sini kita lihat pertama adalah memahami maknanya. Tsumma yudimu istihdarahu biqalbi. Kemudian setelah kita paham maknanya, maka kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghadirkan makna-makna tersebut di hati kita. Yakni jangan cuma teori. Kita sudah mempelajari bahwa kita sudah mengetahui, bahkan orang awam mengetahui Allah adalah zat yang maha melihat. Allah adalah zat yang maha melihat. Tapi berapa banyak dari kita yang masih melakukan kemaksiatan ketika bersendirian? Masih melakukan kemaksiatan ketika sendirian. Itu berarti dia masih belum benar-benar meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha melihat. Ya. Ketika misalkan ada orang, ketika seseorang bermaksiat sendirian, kemudian ada orang lewat, dia langsung kalang kabut, langsung pindah aktivitas. Kenapa? Dia meyakini orang tersebut bisa melihat. Bisa melihat apa yang sedang dia lakukan. Lalu mengapa dia tidak sadar bahwa dari tadi Allah Subhanahu wa taala melihatnya melakukan kemaksiatan tersebut? Apakah dia tidak yakin Allah bisa melihatnya? Allah Maha melihat. Ya. Al-Basir, zat yang Maha melihat. As-Sami', zat yang Maha mendengar. Al-Alim, zat yang Maha mengetahui. Al-Khabir, zat yang Maha mengetahui. Maknanya sama. Tapi khabir itu lebih lebih memiliki kandungan makna segala hal yang kecil-kecil pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Al-Khabir. Ini seluruh khabar baik yang kecil-kecil Allah mengetahui. Apakah kita sudah tahu hal ini? Kita sudah tahu hal ini. Apakah kita memahami hal ini di hati kita? Belum tentu. Itulah bedanya antara seorang penuntut ilmu dengan orang awam. Orang awam itu banyak teledor dalam masalah ini. Menuntut ilmu, kalau sudah banyak belajar menuntut ilmu, kemudian sikapnya masih seperti orang awam, atau bahkan masih seperti orang fasik, maka apa gunanya dia ilmunya selama ini? Apa gunanya ilmunya selama ini? Cuma wawasan aja, cuma teoritis saja. Maka ini adalah reminder keras bagi kita ya, agar kita itu tidak hanya rajin belajar menuntut ilmu, cuma sekedar ya wawasan saja, akan tapi kita harus mempraktekkan ilmu tersebut. Apakah kita tidak malu? Kita di pagi hari seperti ini belajar menuntut ilmu syar'i, nanti siang ya, kemudian tidak menjaga hubungan antara bagaimana yang seharusnya antara ikhwan dengan akhwat. Kita di malam hari belajar ilmu syar'i, tapi sorenya kemudian cekakak-cekikik sama ikhwan atau akhwat. Maksudnya lawan jenis gitu maksudnya ya. Maka ini tentunya kurang tepat ya, tidak tepat. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk menghadirkan di sini yudi mustihdarahu, senantiasa menghadirkan makna-makna tersebut di dalam hati kita. Wa yamtali qalbuhu minhu, dan hati kita dipenuhi dengan makna-makna tersebut. Hati kita selalu sadar bahwa Allah melihat kita. Dan ini penting ya, harus
ini kesempatan yang tepat untuk mengingatkan, yakni harus ada batasan pergaulan yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Jangan kemudian sama dengan orang awam. Teman-teman antum orang awam, ya sudah orang awam begitu ya. Tapi kita sudah menuntut ilmu, maka beda tentunya. Jangan kemudian terikut dengan teman-teman antum yang masih awam. Kalau misalkan harus diskusi tugas atau ada hajat untuk misalkan menghubungi, maka boleh sesuai dengan kadarnya. Tapi kalau misalkan tidak ada hajat sama sekali, kemudian mention sana sini atau komen sana sini di sosmed begitu ya, tag sana sini dan seterusnya, itu tidak sesuai dengan adab penuntut ilmu. Yakni kemanakah rasa malu dari seorang penuntut ilmu? Men-tag atau mention atau yakni komen-komenan di sosial media begitu ya, misalkan dengan lawan jenis misalkan tanpa hajat. Kalau mention ada hajat misalkan tidak masalah ya, sesuai dengan kadarnya dan sesuai dengan hajatnya apa begitu ya. Apa contoh hajat misalkan? Contohnya misalkan ya yakni ada kepentingan untuk memberitahu kepada teman-teman di angkatan kita untuk hadir di kajian tertentu, gitu ya. Kemudian di posternya, di komennya kita nge-tag orang-orang di angkatan kita, begitu kan? Itu hajat. Tapi lebih baik lagi linknya aja share ke orang-orang, selesai begitu ya. Ya sama aja dengan nge-tag ya jadinya. Intinya kalau ada hajat tidak masalah. Tapi kalau kemudian tidak ada hajat, ya, oh pemandangan ini bagus, kemudian di tag lawan jenis, apa ya nih relevansinya? Falasma'ud dallatu 'alal 'azamah wal jalali wal kibriya'i tamla'ul qalbu ta'ziman wa ijlalan lillahi ta'ala. Maka nama-nama Allah yang itu menunjukkan atas kebesaran Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan kemudian ya ketika kita menghadirkan makna-makna dari nama-nama yang perkasa dan mulia, yang besar, yang agung tersebut, maka hati kita akan dipenuhi dengan perasaan ta'zim dan ya yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wal asmaul dallah 'ala rahmah wal fadl wal ihsan tamla'ul qalbu ta'man fi fadlillahi wa raja'an li rauhihi wa rahmatihi. Sedangkan nama-nama Allah yang menunjukkan kepada sifat rahmah, karunia, dan perbuatan baik, maka ini hati kita akan kemudian dipenuhi dengan ya harapan terhadap karunia Allah, harapan untuk mendapatkan karunia Allah, harapan terhadap rahmat Allah, nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asmaul dallatu 'alal widat wal hubbi wal kamal tamla'ul qalbu mahabbatan wa widadan wa ta'alluhan wa inabatan lillahi ta'ala. Sedangkan nama-nama Allah yang menunjukkan pada nama-nama terkait ya cinta, al-hub cinta, kamal kesempurnaan, maka ini nanti hati kita akan dipenuhi dengan ya cinta kepada Allah, kemudian ya mentauhidkan Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asma'ud dallatu ala sa'ati ilmihi wa latifi khabarihi tujibu lil abdi muraqabatallahi ta'ala wal haya'a minhu. Sedangkan nama-nama yang menunjukkan pada luasnya ilmu Allah dan detailnya ya kabar yang yakni
diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujibu lil abdi muraqabatallahi taala. Ini akan bisa membuat seseorang itu bisa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala wal haya minhu, dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ahwalul lati tattasifu bihal qulubu hiya akmalul ahwal wa ajallu wasfin yattasifu bihil qalbu wa yandabi'u bihi wa la yazalul abdu yumarrinu nafsahu 'alaiha hatta tanjazibu dawa'iyahu munqadatan raghibatan wa bihadhil a'malil qalbiyyah takmulul a'malul badaniyah. Fa nas'alullaha ta'ala yamla'a qulubana min ma'rifatihi wa mahabbatihi wal inabati ilaihi fa innahu aqrabul akramin wa ajwadul ajwadin. Taib. Jadi di sini hadhil ahwal, maka kondisi-kondisi ini allati tattasifu bihal qulub, yang kemudian bisa dimiliki oleh hati tadi, kondisi-kondisi tadi, kondisi mengagungkan Allah, kondisi yakni malu kepada Allah, kondisi mencintai Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini adalah kondisi-kondisi yang bisa dimiliki oleh hati tadi gitu ya, ketika kita merenungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hiya akmalul ahwal, ini adalah kondisi-kondisi yang paling sempurna. Ya. Wajal, yakni ketika suatu hati, ketika sebuah hati dia menjadi takut kepada Allah karena dia memikirkan nama-nama Allah yang maha perkasa, maha besar, maha agung. Ketika sebuah hati dia menjadi mencintai Allah Subhanahu wa taala karena dia memikirkan nama-nama Allah, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq misalkan. Maka ini kondisi yang paling sempurna yang bisa dimiliki oleh hati tersebut. Kondisi yang paling sempurna yang bisa dimiliki oleh sebuah hati adalah ketika hati tersebut berada dalam sebuah kondisi yang itu didapat dari karena dia memikirkan nama dan sifat Allah. Yakni kondisi yang menjangkiti hati bisa bermacam-macam. Ada kondisi yang menjangkiti hati karena galau, karena putus asa, patah hati, atau kecewa, karena banyak trigger begitu ya. Tetapi ketika hati tersebut memasuki sebuah kondisi di mana kondisi itu gara-gara dia merenungkan nama dan sifat Allah, itu kondisi yang paling sempurna. Wa ajallu wasfin yattasifu bihil qalbu wa yansabihu bihi, maka itu adalah sifat yang kemudian dirasakan oleh hati tersebut, itu adalah sifat yang paling agung, ya, yang paling mulia, yang bisa disifati oleh hati tersebut, yang bisa dimiliki oleh hati tersebut, dan yang bisa mewarnai hati tersebut. Wala yazalul abdu yumarrinu nafsahu 'alaiha. Harusnya seseorang itu harus senantiasa latihan, ya, melatih dirinya untuk bisa memiliki sifat-sifat tersebut, memiliki kondisi-kondisi tersebut, ya, di hatinya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dibiasakan, ya. Sebagaimana kita misalkan, ya, kita ibadah zahiri, ibadah badaniyah, misalkan baca Quran, ibadah lafziyah, baca Quran, kita ingin menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan misalkan, itu kemudian ada tabel-tabelnya tuh. Kalau kita mau menghafalkan Al-Quran 1 kali, khatam dalam 1 bulan gitu ya, maka setiap 5 waktu kita harus baca berapa halaman. 2 misalkan, ya, 2 kali 5, 10, 10 kali 30, benar ya, 2 halaman ya jadinya ya. Ya, hitung sendiri nantinya. Jadi nanti ada tabelnya. Kalau kita ingin menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam 1 bulan, 3 kali dalam 1, nanti ada tabelnya. Itu semua adalah yakni latihan untuk badan kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Maka bagaimana dengan hati kita? Nah, hati kita juga harus dilatih. Hati kita itu harus dilatih juga. Tidak ada bedanya antara hati dengan badan. Tetapi yang berbeda adalah yang satu tersembunyi di dalam, yang satu tampak di luar. Badan tampak di luar, tetapi hati tersembunyi di dalam, ya. Dalamnya sedalam lautan. Ayo, jadi harus dilatih juga. Melatihnya bagaimana? Ya, melatihnya adalah dengan sering-sering memurojaah
makna-makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita sering murojaah ilmu. Dengan ilmu tersebut kemudian hati kita akan menjadi terkondisikan. Ya, akan mendapatkan sifat-sifat ini. Hatta tanjazibu dawa'iyahu munqadatan raghibatan, sampai dia latih dirinya, dia latih hatinya tersebut sampai ya dia itu sendiri yang kemudian tanjazib, yakni tertarik gitu ya. Hatinya sendiri yang tertarik, hatinya sendiri yang badannya sendiri yang tunduk, hatinya sendiri yang mengharap. Sehingga ketika seseorang itu sudah terbiasa dengan ketaatan dan kondisi dan sifat seperti ini, dia akan merasa aneh dengan kemaksiatan. Dia akan merasa aneh dengan sesuatu yang diharamkan. Wa bihadzal a'malil qalbiyah, dan dengan amalan hati ini takmulul a'malul badaniyah, maka amalan badan akan menjadi sempurna. Panas'alullah ta'ala ayyamla qulubana min ma'rifatihi wa mahabbatihi wal inabati ilaih. Kita meminta kepada Allah agar Allah ya memenuhi hati kita dengan ampunan darinya, cinta kepadanya, dan kembali kepadanya. Ini semua adalah amalan-amalan ibadah hati, ibadah qalbiyah. Fa innahu akramul akramin wa ajwadul ajwadin. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, paling mulia, dan zat yang paling dermawan, ya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, "Khulasatu hadhil qa'idah anna ad-du'a al-mawjuda fil Qur'an yashmalu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah ma lam yuqayyad bi du'a al-mas'alah fa yakunu lil mas'alati mithla qaulihi ta'ala." Nah, inti dari kaidah ini adalah bahwa doa yang ada di Al-Qur'an itu mencakup doa masalah dan doa ibadah selama tidak dibatasi, selama konteksnya itu tidak menunjukkan bahwa itu hanya bermakna doa masalah saja. Pada konteks tersebut maka maknanya menjadi cuma doa masalah saja. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwabas sama." Ya, fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir. Ini doanya Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fada'a rabbahu, maka Nuh alaihissalam meminta kepada Rabbnya, yakni doa masalah. Ini maksud doa di sini berarti doa masalah saja. Anni maghlubun fantasir, aku tidak mampu ya untuk yakni mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam kepada kaumku ini. Fantasir, maka datangkanlah pertolongan dari Engkau ya Allah. Fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir, maka kemudian kami bukakan pintu-pintu langit dengan air ya yang turun, air yang munhamir, yakni melimpah, air yang melimpah, ya, air hujan yang lebat dan melimpah kemudian membuat satu dunia banjir. Sehingga yang kita ketahui, ya, kemudian Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang mengikuti beliau, orang-orang beriman itu kemudian menaiki Safinatun Najah, kapal keselamatan, ya. Al-muradu bihi du'aul mas'alah. Ini maksud dengan ayat ini adalah du'aul mas'alah. Wa illa fal aslu annahu yashmalu hadza wa hadza. Akan tapi hukum asalnya adalah yang namanya doa, setiap ada kata doa disebutkan di dalil maka maknanya adalah mencakup du'aul masalah dan du'aul ibadah. Wa qad bayyana al-muallif rahimahullahu kaifiyat du'aillahi azza wa jalla bi asma'ihil husna. Penulis rahimahullah telah menjelaskan bagaimana tata cara berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama Allah yang sempurna, yang indah dan mulia. Wa annahu yad'uhu biha fi du'ail mas'alah wa fi du'ail ibadah. Dan bahwa kita hendaknya yakni berdoa kepada Allah dengan doa masalah dan juga dengan doa ibadah. Wa kilahuma la budda minhu, dua-duanya tidak boleh tidak harus kita lakukan. Malam ya'budillaha fa innahu laisa bimuslim. Barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah maka dia bukan muslim. Wa man abadallaha wa da'a ghairahu falaisa bimuslim. Barang siapa yang beribadah kepada Allah akan tapi menyeru kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka dia juga bukan muslim. Baik. Kita masuk pada kaidah yang ke-52 sekarang. Idza wadahal haqqu wa bana lam yabqa lil mu'aradati al-ilmiyati wal amaliyati mahallun. Lam yabqa
lil mu'aradatil ilmiyati wal amaliyati mahal. Ketika al-haq itu sudah jelas dan terang benderang, maka tidak ada tempat lagi, mahal tempat. Tidak ada tempat lagi untuk ya menolaknya, baik secara ilmiah ataupun secara amaliyah. Wa hadhihi qaidah syar'iyyah aqliyah fitriyah. Ini adalah kaidah syar'i tapi juga akli tapi juga fitri. Kaidah syar'iyyah tapi juga akliyah tapi juga fitriyah. Kaidah yang berasal dari syariat akan tapi juga bisa berasal dari akal dan juga berasal dari fitrah kita. Qad waradat fil Qur'an, disebutkan di Al-Qur'an. Wa arsada ilaiha fi mawadhi' katsira, dan telah ditunjukkan dalam banyak tempat. Wa dzalika annahu minal ma'lumi anna mahallal mu'aradat wa mawdi'al istishkalat wa mawdi'at tawaqqufat wa waqtal musyawarat idza kana syai'u fihi istibahun aw ihtimalatun faturaddu alaihi hadhil umur. Yani di mana kaidah ini disebutkan di Al-Qur'an, ketika di Al-Qur'an menyebutkan ya, seperti misalkan ketika kita mengetahui dari Al-Qur'an anna mahallal mu'aradat, ya, kesempatan untuk melakukan bantahan atau penolakan dan melakukan yakni istishkalat, yakni melakukan istishkalat, yakni protes misalkan begitu ya, karena ketidakpuasan, kritikan begitu ya. Kemudian kesempatan untuk melakukan tawakuf tidak memilih salah satu pendapat, tawakuf saja, diam saja gitu ya. Dan kesempatan untuk melakukan musyawarat, itu semua kesempatan untuk melakukan ini, bantahan, kritikan atau protes, kemudian tawakuf, kemudian musyawarat, ini semua ketika perkaranya itu memiliki istibah aw ihtimalat, memiliki ya kerancuan atau berbagai kemungkinan, memiliki berbagai kemungkinan. Yani ketika misalkan dalilnya tidak jelas begitu ya, biasanya maka para ulama menjadi berbeda pendapat. Ada yang pendapat A, ada yang pendapat B, kemudian ulama yang berpendapat A membantah yang pendapat B, bantahan di sini, mu'aradat. Kemudian ulama pendapat B kemudian protes kepada ulama pendapat A, istishkalat. Kemudian ada ulama-ulama kategori C yang kemudian tidak mau memilih pendapat A dan B, tapi mereka tawakufat. Kemudian ada juga perkara-perkara yang itu kemudian ya membuat orang-orang bermusyawarah, sehingga kemudian kesimpulannya adalah dari hasil musyawarah itu, bukan dari dalil secara muayyan begitu ya, musyawarah. Ini semua ketika perkaranya itu memiliki istibah, memiliki kerancuan, ihtimalat, berbagai kemungkinan. Faturaddu alaihi hadzal umur. Maka perkara-perkara seperti itu ya sudah diberikan kepada, disilahkan, dikasih kesempatan untuk mu'aradat, saling berbantahan untuk mencari kebenaran, istishkalat untuk mencari kebenaran, tawakufat sampai jelasnya kebenaran, musyawarat untuk mencari kondisi yang paling aslah, kondisi yang paling bermaslahat. Li'annaha at-tariqu ilal bayani wat tawdih, karena metode-metode ini, mu'aradat, istishkalat, tawakufat, musyawarat, ini adalah metode untuk menuju al-bayan, menuju penjelasan, menuju at-tawdih, menuju penjelasan, yakni menuju al-haq. Fa amma idza kana syai'u la yahtamilu illa ma'nan wadihan. Adapun ketika sesuatu itu tidak memiliki kemungkinan yang lain kecuali makna yang sudah jelas, wa qad ta'ayyanatil maslahah, dan maslahatnya sudah jelas, fal mujadalatu wal mu'aradatu min babil abath. Maka berdiskusi dan berdebat dan berbantah-bantahan dalam masalah itu, maka ini termasuk bab al-abath, bab yang yakni main-main dan sia-sia. Wal mu'aridu huna la yultafatu li'tiradatihi. Orang yang membantah tidak dilihat, ya, tidak dianggap bantahannya tersebut, li'annahu yushbihul mukabira al-munkira lil mahsusat. Karena ini seperti orang yang sombong dan mengingkari sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang indrawi, yang sudah jelas dilihat atau dirasakan atau yakni dideteksi oleh panca indera kita, kemudian ada orang yang membantahnya padahal itu sudah jelas-jelas begitu ya. Qala ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas antara yang namanya ar-rusydu petunjuk dan al-ghayy kesesatan. Yakni
Wa idza tabayyana hadza min hadza lam yabqa lil ikrahi mahallun. Ketika sudah jelas antara mana yang merupakan al-hidayah dan mana yang merupakan kesesatan begitu ya, maka tidak ada tempat lagi untuk paksaan, memaksa. Li'annal ikraha innama yakunu ala amrin fihi maslahatun khafiyyah. Yang namanya memaksa itu adalah ketika perkara tersebut memiliki maslahat yang tersembunyi. Adapun kebenaran yang sudah jelas begitu ya, maslahatnya tidak tersembunyi, seharusnya tidak tersembunyi. Maka buat apa dipaksa? Seharusnya antum dengan menggunakan akal antum yang bersih dan fitrah antum yang harusnya masih hanif, harusnya antum ya menuju kepada jalan hidayah tersebut tanpa harus dipaksa. Ya. Jadi tidak perlu ada paksaan dalam agama karena semuanya sudah jelas. Fa amma amrun qad ittadaha anna masalihat darain marbutatun bihi wa muta'alliqatun bihi fa ayyu da'in lil ikrah wa ayyu mujibin lahu. Adapun perkara yang sudah jelas bahwa maslahat dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat, itu terkait dengan perkara tersebut. Ya, bergantung kepada perkara tersebut, yakni keimanan, keislaman. Al-Islam, al-iman, ini perkara ini yang dimaksud. Fa ayyu da'in lil ikrah. Maka buat apa adanya paksaan? Buat apa adanya sesuatu yang mewajibkannya? Yakni harusnya itu sudah setiap orang harusnya sudah paham. Akan tapi kita lihat banyak orang yang tidak punya akal yang lurus dan tidak punya fitrah yang hanif, hati yang hanif. Ya, akan tapi tetap walaupun demikian la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Yang kita lakukan cukup kembalikan akalnya menjadi lurus, kembalikan fitrahnya menjadi fitrah yang selamat, kembalikan hatinya menjadi hati yang hanif. Ketika dia melihat sendiri tabayyunur rusdi minal ghai, ketika dia melihat sendiri jelasnya perbedaan antara jalan yang al-haq dengan jalan yang sesat, maka dia sendiri yang akan menuju kepada jalan yang al-haq tersebut. Tidak perlu kita paksa. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, idzan faqauluhu la ikraha fiddin, maka firman Allah Subhanahu wa taala tidak ada paksaan dalam agama, khabarun ala babihi. Ini adalah khabarun ala babihi wa laysa nahyan. Ini adalah khabar ya, bukan larangan. Khabarun ala babihi maksudnya adalah ini dia dalam konteks ini, bab ini dia adalah khabar. Bukan larangan. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak taib. Nah, ini memang bisa bermakna, sebenarnya bisa bermakna larangan. Ya, sebenarnya. Walaupun Syekh Utsaimin ini beliau hendak menyebutkan bahwa ini sebenarnya makna utamanya adalah khobar. Tidak ada paksaan dalam agama. Dia perkara yang sudah jelas tersebut itu memiliki sifat orang-orang tidak perlu dipaksa untuk menuju ke perkara yang sudah jelas tersebut, begitu ya. Jadi itu maksud dari bahwa ini adalah khobar. Maksud dari ayat ini. Laisal makna la takrahu 'alad din, la tukrihu 'alad din. Bukan maknanya adalah larangan, jangan kalian itu memaksa dalam masalah agama. Balil makna annahu la mahalla lil ikrahi fid din. Tapi maknanya adalah tidak ada tempat untuk paksaan dalam agama. Taib. Ini zahirnya bahwa makna yang ini tidak tercakup dalam ayat ini, begitu ya. Makna larangan ini tidak tercakup. Yang benar adalah ini tercakup juga. Tapi maksud dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah adalah beliau hendak menjelaskan makna yang utama dari ayat ini. Makna yang utama dari ayat ini adalah khabar, bukan larangan. Ya, makna utamanya. Tapi larangan juga mencakup ya. Larangan juga tercakup. Ketika sudah dikabarkan seperti itu, maka antum jangan melakukan paksaan ya. Itu sudah terlarang. Di mana? Di ayat ini. Gitu ya. Li'annahu qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kenapa? Tidak ada paksaan dalam agama. Karena sudah jelas yang mana yang jalan yang merupakan petunjuk dan mana jalan yang merupakan kesesatan. Wa idza tabayyana fa innal insana la yukrah. Ketika sudah jelas, maka seseorang itu, manusia itu nggak perlu dipaksa.
Lianna kulla aqilin tabayyana lahu rusdu minal ghai. Karena setiap orang berakal itu telah jelas baginya ya mana yang petunjuk dan mana yang kesesatan. Fa innahu sayatba'ur rusda. Dia akan mengikuti jalan yang merupakan petunjuk tersebut. Fala yukrahu alaihi. Maka jangan dipaksa atasnya atau untuknya. Hadza huwal ma'na alladhi yatabadaru minal ayatil karimah. Ini adalah makna yang muncul pertama kali ketika kita membaca ayat ini. Kama syarahahu Syekhu rahimahullah. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh yakni Syekh Sa'di rahimahullah taala. Wa in kana ba'dul ulama yaqul inna qawluhu la ikrah ay la tukrihu ahadan 'ala din. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa firman Allah la ikraha yakni ya janganlah kalian itu memaksa orang lain dalam perkara agama. Li'annahu la yukrahu ahadun 'ala dinillah. Karena seseorang itu tidak boleh dipaksa untuk menerima agama Allah. Fa imma ayyadina lillahi azza wa jal wa imma ayyadina lit-taghuti wa yu'addil jizyah. Ya, yani karena kemungkinannya adalah orang itu beragama dengan yakni beriman kepada Allah atau dia beriman kepada taghut dan bayar jizyah. Ada sebagian ulama berpendapat demikian ya. La ikrah fid din, la ikrah fid din. Lakinnal ayat ka ghairiha minal ayat. Akan tetapi ayat ini seperti ayat yang lain, la yahmalul khabar 'ala nahi, la yuhmalul khabaru 'ala nahi illa bidalil. Tidak ya khabar itu tidak boleh dibawa kepada nahi. Khabar itu tidak boleh dipahami mencakup makna larangan kecuali dengan dalil. Wa illa fa innal asla ayyabqal kalamu 'ala zahirihi. Akan tapi ya hukum asalnya adalah harusnya setiap perkataan itu tetap dalam makna zahirnya an-nafyu lin-nafyi wan-nahyu lin-nahyi. Penafian itu untuk penafian, larangan itu untuk larangan. Dan la ikraha fid din ini penafian ya. Bukan larangan. Jadi konteks kalimatnya ini adalah penafian, bukan larangan. Jadi itulah mengapa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan ya sudah tetap dalam makna penafian. Fa idza kana al-amru wadihan fala yanbaghi ay yuharrifal kalama an zahirihi. Ketika perkaranya sudah jelas maka tidak perlu untuk menyimpangkan kalam dari makna zahirnya. Walaisal ma'nayani mutalazimain. Dua makna ini tidak saling konsekuensi satu sama lain. Idza qulna innaha lin-nahyi sara ma'naha annana la nukrihu ahadan 'ala din. Kalau maknanya adalah untuk larangan, maka maknanya menjadi bahwa kita tidak memaksa satu orang pun terhadap din. Man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang mau maka berimanlah, dan barang siapa yang mau maka kufurlah. Amma idza kanat khabaran fa innahu maskutun 'anil ikrahi 'ala din wa yu'rafu min adillatin ukhra. Adapun ketika ini maknanya khabar, maka dia tidak berbicara sama sekali dalam terkait paksaan memaksa orang lain dalam perkara agama. Itu diketahui dari dalil yang lain. Ya, kalau kita lihat dari perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di sini, zahirnya bukan zahirnya, yakni Allahu alam yang lebih tepat adalah ini makna asalnya adalah penafian, tapi juga bisa mencakup makna pelarangan begitu ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalil-dalil yang lain. Dalil-dalil yang lain sudah banyak yang yakni menyebutkan bahwa kita tidak boleh memaksa orang lain begitu ya. Sehingga ini tidak masalah. Lama nih. Min anna hadhil ayah yakni tashmalu ma'nayain. Tidak ada larangan untuk kedua ayat ini mencakup dua makna tersebut, penafian dan penahyian. Penafian dan pelarangan ya. Tidak ada muskilah dalam hal tersebut. Allahu a'lam. Jadi anak kurang setuju dengan pendapat Syekh Al-Utsaimin dalam paragraf ini ya. Allahu a'lam. Jadi mencakup kedua makna tersebut. Taib. Wa nadhiru hadza qauluhu ta'ala, yang semisal dengan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad, al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu adalah dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang mau maka berimanlah, dan barang siapa yang mau maka kufurlah.
Ay hadzal haqqul ladzi qamatil barahinul wadihatu ala haqqiyatihi wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka al-haq ini yang ditopang oleh hujah-hujah yang jelas ini ala haqqiyatihi, hujah-hujah yang menopang atas kebenaran dari al-haq tersebut, maka setelah adanya hujah-hujah yang jelas tersebut, silahkan. Kalau antum mau silahkan beriman, kalau antum mau maka silahkan kufur. Kenapa? Itu sudah jelas. Kakoli sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Supaya celaka, supaya binasa orang-orang yang binasa setelah dia mengetahui hujah yang jelas, dan supaya hidup orang-orang yang hidup setelah dia mengetahui hujah yang jelas. Silakan pilih sendiri. Hujah sudah jelas. Antum mau beriman atau mau kafir, terserah. Wa qala ta'ala wasyawirhum fil amr. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, musyawarahlah dalam perkara. Dalam perkara-perkara ini. Yakni fil umur allati tahtaju ila musyawaratin wa yutlabu fiha wajhul maslahah. Ini dalam perkara-perkara yang membutuhkan kepada musyawarah dan dibutuhkan di situ maslahat. Fa amma amrun qad ta'ayyanat maslahatuhu. Adapun wa yutlabu fiha wajhu maslahah maksudnya adalah kita harus memikirkan ini dua jalan, mana jalan yang paling bermaslahat. Misalkan begitu. Dua keputusan, mana keputusan yang paling bermaslahat. Fa amma amrun qad ta'ayyanat maslahatuhu. Adapun perkara yang sudah jelas maslahatnya, wa dhahara wujubuhu, dan telah jelas wajibnya, hukum wajib dari syariatnya, hukum wajibnya dari syariat, maka faqala fihi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau telah bertekad maka tawakkallah kepada Allah. Ini sudah jelas, tidak perlu dimusyawarahkan lagi, sudah jelas dari syariat. Wa qad kashafa Allahu hadzal ma'na ghayatal kashfi fi qawlihi yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Dan Allah telah menampakkan, ya, membuka makna ini dengan, ya, benar-benar jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mendebat engkau wahai Muhammad dalam perkara, dalam kebenaran setelah telah jelas kebenaran tersebut bagi mereka. Ai fa kullu man jadala fil haqqi ba'da ma tabayyana ilmuhu aw tariqu amalihi fa innahu ghalitun syar'an wa aqlan. yakni setiap orang yang mendebat padahal, ya, mendebat dalam kebenaran padahal sudah jelas ilmunya dan metode untuk mengamalkannya, maka dia itu adalah orang yang telah berbuat kesalahan baik secara syar'i ataupun secara akli. Wa qala ta'ala wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smallahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Mengapa engkau tidak memakan dari, ya, binatang yang telah disebutkan nama Allah atasnya, sementara Allah telah menjelaskan bagi engkau apa-apa yang telah Allah haramkan bagi engkau. Falamahum ala adam iltizam al-akli mimma dzukira smallahi alaihi. Maka Allah mencela mereka, ya, atas perbuatan mereka tidak, ya, memakan makanan, tidak iltizam untuk memakan makanan yang telah disebutkan nama Allah atasnya. Wa dzakara sabab li hadzal laum. Dan Allah telah menjelaskan sebab mengapa Allah mencela. Wa huwa annahu ta'ala fassala li ibadihi kullu ma harrama alaihim. Allah telah menjelaskan kepada para hambanya semua yang Allah haramkan. Fama lam yuzkar tahrimuhu fa innahu halalun wadihun laisa litawaqqufi anhu mahallun. Maka segala sesuatu yang tidak disebutkan hukum haramnya, maka sesuatu tersebut itu halal, sudah jelas itu halal, laisa litawaqqufi anhu mahal. Tidak ada tempat sama sekali untuk tawakuf dalam masalah tersebut. Wa fi qoulihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, sementara Allah telah menjelaskan kepada kalian apa-apa yang telah Allah haramkan untuk kalian, dalilun ala anna ma sakata anhu laisa haraman. Ini adalah dalil bahwa sesuatu yang didiamkan oleh syariat, yang tidak disebutkan oleh dalil, maka itu bukan suatu yang haram. Wa dalilun ala anna al-muharramat mufassalatun mubayyinatun. Mubayyanatun. Ini juga adalah dalil bahwa suatu yang haram itu adalah suatu yang telah diperinci dan telah diperjelas. Fa idza kana mubayyanan wa lam yuzkar minhu ma walam yuzkar minhu ma dzukira smullahi alaihi fa inna ma dzukira smullahi alaihi yakunu halalan.
Kalau yang satu yang haram itu sudah jelas, sudah sangat diperjelas, kemudian tidak disebutkan dalam perkara yang haram tersebut sesuatu binatang yang telah disebutkan nama Allah ketika mau disembelih. Nggak disebutkan dalam list sesuatu yang diharamkan di dalil-dalil. Maka kesimpulannya adalah sesuatu yang telah disebutkan nama Allah tersebut halal. Wa ala hadza fa naqul al aslu fi ma sakata anhul hil. Ya, oleh karena itu kita katakan sebuah kaidah, yaitu hukum asal dalam sesuatu yang didiamkan oleh syariat itu adalah halal. Kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma sakata anhu fa huwa afwun. Ya, apa-apa yang didiamkan oleh syariat maka itu dimaafkan oleh syariat. Walamma dzakara ta'ala al-ayati dallata ala wujubil imani wabbaha walamal mutawaqqifina mutawaqqifina anhu ba'dal bayan. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ayat-ayat ya yang menjelaskan tentang wajibnya untuk beriman, maka kemudian Allah mencela, wabbaha walama, mencela dan mencela maknanya sama. Al-mutawaqqifina anhu ba'dal bayan. Orang-orang yang tawakuf dalam keimanan tersebut setelah jelas penjelasannya. Faqala fama lahum la yu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang membuat kalian tidak beriman? Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ketika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, kalian tidak mau sujud. Walamma bayyana jalalatal Qur'an, dan ketika Allah menjelaskan keagungan Al-Qur'an, wa annahu a'lal kalami wa asdaquhu wa anfa'uhu, dan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam yang paling tinggi, yang paling jujur, yang paling benar dan paling bermanfaat. Qala ta'ala fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan perkataan apalagi setelah Allah dan setelah tanda-tanda dari Allah kalian itu mau beriman. Walamma dzakara 'azima ni'amihi adh-dhahirati wal batinati, dan ketika Allah telah menyebutkan besarnya nikmat dari Allah baik yang zahir ataupun yang batin, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara, yakni dengan nikmat dari Rabb mana lagi engkau itu kemudian saling yakni atau kalian itu menjadi ragu-ragu, ya, tatamara mirya, yakni fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara, terhadap nikmat atau dengan nikmat Rabbmu yang manakah lagi engkau itu jadi ragu-ragu. Sudah diberikan nikmat ini dari Allah semua, kemudian engkau masih ragu-ragu untuk beriman kepada Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat Rabbmu yang mana lagikah yang kemudian hendak kamu dustakan? Nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan? Jadi manusia sudah banyak mendustakan nikmat Allah. Nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan? Mana lagi? Ini pertanyaannya konteksnya seperti itu. Mana lagi? Sudah banyak selama ini yang telah kamu dustakan. Sekarang mana lagi? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi? Ini ayat yang keras ya. Dalam surat yang lembut. Masya Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala ta'ala fa madza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Apa setelah al-haq kecuali kesesatan? Apalagi yang mau engkau cari setelah engkau melewatkan al-haq tersebut? Apalagi yang akan engkau temui? Tidaklah ada yang engkau temui kecuali kesesatan. Wa kadzalika fi ayatin katsiratin ya'muru bi mujalatil mukadzibin. Ya, demikian pula di banyak ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendebati orang-orang yang mendustakan ad-din, mendustakan agama. Wa yajadiluhum billati hi ahsan, akan tapi mendebat mereka dengan cara yang paling baik. Hatta idza wasala ma'ahum ila halati wuduhil haqqi tam wa izalati syubhi kulliha intaqala min mujadalatihim ilal wa'id lahum bi uqubatid dunya wal akhirah. Sehingga ketika sudah selesai ya menjelaskan al-haq kepada mereka, sehingga sudah jelas ya bagi mereka al-haq itu dengan sempurna, dalil-dalilnya sudah jelas, sudah semuanya disampaikan, dan syubhat-syubhat mereka sudah semuanya dikuliti, maka kemudian
berubah dari yang awalnya mendebat kemudian menjadi ya menyebutkan ancaman bagi mereka dengan azab dunia dan akhirat. Wal ayatu fi hadzal ma'na al-jalil katsiratun jidda. Maka ayat dalam makna yang besar ini banyak sekali. Ya, awalnya mujadalah, kemudian setelah selesai mujadalah al-haq sudah jelas, maka kemudian masuk marhalah wa'id. Hadhil qaidah taduru ala annahu ma tattadhaha asy-syai' sawa'un kana hukman amaliyan aw kana khabaran ilmiyan fa innahu la wajha lil mujadalati fihi. Kaidah ini ya berkisar antara bahwa sebuah prinsip, yaitu ketika sesuatu itu sudah jelas, baik sesuatu tersebut adalah hukum amali, hukum yang bisa diamalkan, atau khobar ilmi, ya keyakinan yang diyakini, fa innahu la wajha lil mujadalati fihi. Tidak ada yakni keperluannya lagi untuk kemudian berdebat kalau semuanya sudah jelas. Liannahu wadih, ini sudah jelas, dalilnya sudah jelas, nggak perlu berdebat. Wa innama yujadalu wa yatathabbatu atau yutathabbatu wa yus'alu 'anil amri al-mushkili alladhi yahtaju ila bayan. Perdebatan ya dan yakni cross check itu dan kemudian juga menanyakan terkait perkara yang bermasalah, ini semua dalam perkara yang bermasalah, dalam perkara yang membutuhkan terhadap penjelasan. Fa amma ma kana bayyinan wadihan, adapun perkara yang sudah jelas, fa innahu la tajuzul mujadalatu fihi, maka tidak boleh berdebat dalam masalah yang sudah jelas tersebut. Wa yunkaru ala man jadala wa yuzam, ya maka diingkari orang-orang yang tetap mendebat, diingkari dan dicela. Kama fil ayatil lati saqaha al-muallif rahimahullah, sebagaimana dalam ayat-ayat yang telah disebutkan oleh penulis rahimahullah. Wa alaihi fa kullu man jadala fi dinillah. Oleh karena itu barang siapa yang berdebat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, faqad jadala bighairi haqqin, dia telah mendebat bighairi haqqin, tanpa hak, li'anna ad-dina wadihun bayyin, karena ad-din itu jelas, ya. Qad bayyana Allah Subhanahu wa taala ar-rusda minal ghai. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan petunjuk dari kesesatan. Wa farraqa bainal haqqi wal batil, dan membedakan antara hak dan batil. Wa farraqa baina auliya'illahi wa a'da'illah, dan Allah telah membedakan mana wali Allah dan mana musuh Allah. Fala yumkinu ba'da hadza ay yaqa jidalun au iskalun. Maka tidak mungkin setelah semua ini kemudian masih terjadi perdebatan dan permasalahan atau protes atau sesuatu yang masih dipermasalahkan. Demikian yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.